sehat. Saya Kak Rose, hari ini sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Langsung kita awali hari yang cerah ceria ini di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita hot apa? Tak lain dan tak bukan. Ini adalah hari yang banyak ditunggu-tunggu oleh netizen yang sangat peduli dengan gala gimana. Karena hari ini itu adalah sidang berkaitan dengan perwalian gala dan juga tentang masalah waris begitu ya. Jadi tadi tuh Pak Faisal dan Pak Dodi sama-sama bertemu di Pengadilan Agama Jakarta Barat gitu. Nah, kita secara spesial nih kita sudah mengirimkan Rumpi Porter untuk melihat suasana sebelum dan sesudahnya. Kenapa? Karena pada saat sidangnya dilakukan secara tertutup ya. Jadi kita sempat lihat bahwa Pak Faisal datang terlebih dahulu begitu ya. Kemudian Pak Dodi datang langsung dikerubutin wartawan ya kan, sempat agak bingung mau keluarnya gimana gitu ya. Tapi kemudian juga ada anak-anaknya Pak Faisal ya, ada Fuji, ada Fadli ya namanya, itu juga datang kemudian menemani orang tuanya langsung menuju ke ruang sidang. Dan sidang hanya berlangsung sebentar, kira-kira nggak sampai 20 menit katanya gitu. Itu Pak Dodi sudah keluar ya, tampaknya untuk yang berkaitan dengan Pak Dodi atau ayahnya Vanessa Angel ini sudah selesai pada saat itu. Kemudian disusul baru keluarga Pak Faisal yang keluar dan menjelaskan hasil dari persidangan hari ini. Seperti apa suasananya? Kita liput untuk Anda. Dedi keluar dong, Dedi bilang hari ini menghadapi ini, Dedi. Ya, tunggu majelis rekan-rekan. Boleh dia setelah sidang bentar habis sidang dulunya. Kita udah di majelis. Dan ini termasuk dalam bidang perkawinan yang kebetulan privasi. Oleh karena itu, maka untuk pemeriksaan perkara ini persidangan kami nyatakan tertutup. Oke, baik. Nah, setelah beberapa saat kemudian dua belah pihak masing-masing memberikan keterangannya begitu ya. Dari pihak keluarga Pak Dodi, dari kuasa hukumnya menjelaskan bahwa sepakat nih kayaknya permohonan itu dicabut oleh pemohon. Ini artinya apa? Kalau sifatnya permohonan itu berarti ada semua pihak setuju begitu. Tapi karena ini dua pihak sama-sama mengajukan permohonan, akhirnya ya ini nggak bisa disetujui dalam bentuk permohonan bentuknya gitu ya. Jadi itu cuman masalah administrasinya kayaknya namanya bentuknya berbeda gitu, gugatan gitu, karena harus ada mediasi antara kedua belah pihak supaya sama-sama sepakat baru bisa diajukan lagi ke pengadilan. Apabila nanti tidak ada kesepakatan dari mediasi yang setelah ini akan dilakukan, baru nanti akan dimintakan kepada majelis hakim untuk memutuskan. Begitu kurang lebih ya. Seperti apa kita lihat ini statementnya dari pihak keluarga Vanessa dan keluarga Bibi berikut ini. Perwalian yang diajukan oleh pemohon dicabut. Tujuannya hanya untuk kepentingan gala. Kita menjaga gala agar tumbuh kembangnya itu baik. Jadi kita akan mencoba untuk bermusyawarah agar jadi mufakat antara kedua belah pihak. Jadi berarti akan ada mediasi ya? Ya. Kita lihat nanti. Kita akan bermusyawarah dulu. Demi kepentingan gala. Tadi gimana Pak Dodi, perasaannya Pak Dodi akhirnya Karena bentuk kemarin adalah permohonan, kalau permohonan dua-duanya disepakati lanjut. Tapi karena Pak Dodi keberatan, beliau tadi hadir dalam sidang, oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pak Haji dan Pak Dodi dinyatakan dicabut dan sudah ditetapkan bahwa permohonan tersebut sudah selesai. Segera mungkin dalam minggu ini kita akan mendaftarkan. Dan dalam proses itu pasti ada upaya mediasi yang tadi diminta oleh majelis hakim untuk kita melakukan upaya mediasi. Tapi bila mana tidak ada titik temu, tidak ada musyawarah, kita akan melanjutkan ke pokok perkara. Dan dalam pokok perkara kita sudah menyiapkan semua saksi baik dari keluarga, sahabat, dan juga bukti-bukti lainnya untuk menjalankan proses persidangan tersebut. Ya, jadi jelas ya.
bukan artinya masing-masing pihak kemudian tidak jadi mengajukan permohonan perwalian, tetapi karena sifatnya permohonan harusnya lancar-lancar aja. Tapi karena ada pihak yang masih perlu bermediasi ya, dua belah pihak ini sebetulnya masih perlu membicarakan lebih matang lagi mengenai perwalian gala, maka dicabut dua-duanya. Mereka akan melakukan mediasi dulu, baru nanti diajukan lagi entah bentuknya seperti apa. Apabila memang ada ketidaksepakatan, nah itu nanti yang akan diselesaikan melalui pengadilan. Begitu yang saya tangkap sih ya untuk masalah perwalian. Jadi belum diputuskan. Nah tadi kalau dari pihak Pak Faisal sendiri juga menjelaskan bahwa tadi kalau dari pihak masalah waris itu juga sudah diputuskan, akhirnya memang kayaknya dipisah ya. Jadi dari untuk Bibi itu warisnya adalah ke ayah, ibu, dan kemudian ke Gala. Sementara yang berkaitan sama Vanessa itu nanti diserahkannya kepada ayahnya yaitu Pak Dodi gitu, seperti apa gitu. Tapi ini kasus ini membuat saya jadi membuka-buka gitu ya, kompilasi hukum mengenai warisan seperti apa ya. Memang ya sudah diatur kalau dalam agama ya begitu ya Syakir ya, ada ya aturannya gitu. Jadi kita manusia mah ngikut aja, nggak usah ikut komentar. Tapi ya aku sih biar seru aku bacain lah komentar netizen gitu. Kita lihat komentar netizen ya. Komentar netizen bilang gitu, keluarga Dodi ini harus dilihat dari postingannya dulu ya, postingan dari akun Khosib gitu kan. Terus dia jawab, siapa berpihak kemana nih, kalian berpihak kemana guys, dia bilang gitu. Keluarga Dodi dong, dia lebih pantas dibully katanya gitu ya. Lanjut berikutnya komentar netizen, aku tim Dodi tapi bohong katanya. Lagi lanjut, suara reporternya pas ke Bibi lebih kalem daripada pas ke bapaknya. Mungkin pada saat yang kedengeran itu suaranya yang kalem kali ya, gak ngerti deh. Lanjut berikutnya, ada lagi buat petisi yuk kalau sampai Gala ke Dodi gitu. Ya ampun, astaga, ini banyak sekali soal yang perhatian banget ya sama Gala. Tapi sekali lagi kayaknya ini sebetulnya bukan konflik yang seperti apa. Kalau menurut saya ya, memang kedua belah pihak harus berbicara dengan serius, karena yang dibicarakan ini adalah hal yang sangat-sangat serius, yaitu cucu, dan ini kan cucunya dua keluarga ini gitu ya. Jadi memang harus dibicarakan ke depannya, supaya apa dibicarakan di awal, supaya kesana-sana nggak ada lagi konflik-konflik tuh gitu. Walaupun kalau ada konflik mah saya undang, seneng ya kan gitu, tapi kan ya nggak gitu-gitu amat juga. Kita doakan yang terbaik ya. Yang berikut kita lihat, ini ada Syakir Daulay yang pasti hari ini juga masih berduka, masih berat sekali kehilangan sahabatnya ya, Amar Azikra. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Syakir Daulay, aktor sekaligus penyanyi berusia 19 tahun yang memulai karir dengan membintangi sinetron Pangeran 2 tahun 2016 ini bersahabat dengan putra almarhum Ustadz Arifin Ilham Muhammad Amar Azikra sejak keduanya menghadiri pengajian bersama. Keduanya tetap mengaji bersama walaupun kemarin sempat terjadi perseteruan antara kakak Syakir, Zikri Daulay, yang menyebut kakak Amar, Alvin Faiz, menutup akses untuk bertemu anaknya setelah Alvin menikah dengan mantan istri Zikri Daulay, Heni Rahman. Sampai akhirnya Amar meninggal dunia di usia 20 tahun pada 29 November kemarin pukul 1.20 dini hari karena mengalami infeksi paru-paru dan liver. Sebelum meninggal, Amar sempat mengirim video memohon doa dan meminta maaf kepada Syakir. Syakir menyebut jenazah Amar harum saat mencium keningnya sebelum disemayamkan di samping makam sang ayah di Pondok Pesantren Azikra, Gunung Sindur, Bogor. Seperti apa sosok almarhum Amar di mata Syakir Daulay? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Syakir Daulay. Syakir turut berduka ya. Kamu kemarin pasti sibuk banget di sana seharian ya? Iya. Dari sejak pagi? Iya, sebenarnya hari ini juga masih berduka, tapi saya pikir ya nggak boleh berlarut-larut juga. Dan ya pesan Amir juga kayak gitu. Apa? Dia pengen bilang ke Syakir, bilang ke istrinya, ke kerabatnya. Dia pengen kalau dia meninggal, nama dia tetap masih hidup kata dia. Jadi ya Syakir sempetin juga di sini supaya orang lebih banyak yang iya, mengenal supaya lebih banyak yang mengenal dan bisa mencontoh kebaikan dari anak muda ini, sahabat Syakir. Kapan dia ngomong seperti itu? Ketika kita masih masih main bareng sehat, gitu. nggak ada apa-apa masih gitu. sehat, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba jadi ngomong begitu. Itu yang dia Iya, inginkan. emang ya kan kita iya gitu iya. Sempat Jadi kita ngomong anggapnya gitu? kita anggapnya candaan. Sesudah, Pakai yang video dia minta maaf aja
Syakir juga bercandain kan habis itu, minta maaf kayak mau kemana aja Syakir bilang gitu. Lagian juga kan gue yang banyak salah Syakir bilang, kan yang lebih ngeselin Syakir kan. Oh, Gitu. ya. Jadi kamu betul-betul nggak nyangka itu adalah Iya. obrolan terakhir kamu sama Amar tuh itu. lewat Iya itu nggak nyangka, wah ternyata dia minta maaf terus bilang semoga bisa ketemu lagi Kir. Itu ternyata karena dia mau pergi buat selamanya. Gitu. Ini kita lihat postingan kamu hari ini ya. Kamu bilang ada nih postingannya, dibilang katanya postingannya coba lihat. Yang kamu bilang bahwa terima kasih ya udah dimimpiin gitu. Ada. Hai. Ya kamu bilang ya katanya nggak boleh terlalu larut dalam sedih. Tapi kalau kangen gimana dong? Iya sebenarnya kuat sih, insya Allah kuat gitu, dikuat-kuatin. Tapi tetap aja kangen gue sama lu Mar. Gitu. Makasih Mar udah dihibur lewat mimpi sering-seringnya. Kamu mimpi tadi malam. Iya jadi karena kebawa kangen kali ya. Uh-huh. Kebawa kangen dan Syakir juga bilang, Merul kalau udah di surga jangan sombong, main-main lah walaupun lewat mimpi. Syakir Kalian bilang. pernah ngobrol gitu tuh? Enggak, Syakir bilang pas ketika dia meninggal itu. Oh kamu? Mer, ntar kalau lu udah di surga jangan sombong. Main-main lah walaupun cuma lewat mimpi, ingetin gua kalau salah gitu kan. Karena kan biasa diingetin sama dia. Nah, gitu. apa yang kamu kebayang waktu itu waktu Iya. malam? Nah itu pas ketika habis nguburin dia, mimpi ya dia senyum. Senyum terus kayak keputer gitu. Flashback dari awal kita ketemu, terus momen-momen kita. Terus dia senyum di atas kuburannya udah habis itu bangun. Bangun makin keingetan lagi. Memori apa tuh? Ingat nggak? Ya dari awal kita ketemu, Amer bilang gitu kan, wah akhirnya ketemu ya Kir ya gitu. Gue pengen banget tuh, gue nonton tuh film pertama lu kata dia. Habis itu ya momen-momen kita waktu itu ngisi bareng, terus kita selawatan bareng, main-main bareng gitu. Karena Amer nih kan temen yang support banget gitu, walaupun dia anak kiai tapi asik gitu. Bisa memahami entertainnya Syakir gitu kan, keartisan dan ke-entertainnya Syakir gitu. Kadang kan banyak teman-teman yang justru suzon gitu ketika Syakir di entertain, kok kan Syakir di lingkungan yang beragama juga, tapi di entertain juga gitu. Banyak kadang kan perseteruan, tapi Amer tuh selalu bilang, gua kan tahu lu Kir gitu, lu kan nggak kayak yang diomongin orang-orang gitu. Jadi dia selalu ngasih support itu gitu. Nah ini kan kamu juga kemarin seharian kan di rumah keluarga ya. Gimana kondisinya Alvin ya? Soalnya nih Alvin posting yang tadi kan dia baru mulai posting semuanya gitu ya. Ini dia bilang dia sempat di DM sama Amar gitu, jenguk gue dong gitu. Terus ya itu seandainya gue tahu ini yang terakhir pasti gue paksain datang Mar, gimana pun caranya gitu. Aduh itu kan kayak penyesalan. Gimana ya, pasti kamu juga. Iya itu juga yang saya rasain. Cuman ya memang waktu itu protapnya rumah sakit kan nggak boleh ruang ICU lagi kan. Kayak gitu udah mulai parah, rumah sakit ya harus ini apa segala macem. Tapi emang saya kira ketika sampai juga, ya langsung dipeluk kan sama abangnya, sama adiknya, sama Alvin, sama adiknya juga, adiknya Amer. Si Aska gitu kan, dan itu ya Alvin langsung nangis kan, nangis di pundak Syakir, ya Syakir juga ikut sedih gitu. Ya udah Syakir bilang sabar gitu, kita semua ngerasa kehilangan Amar kok, bukan cuma lu aja gitu. Kalau kamu sendiri terakhir banget ketemu waktu sejak dia sakit itu karena Seminggu, jenguk susah ya? Iya jadi seminggu sebelumnya dia kan ngaji tuh, kan habis honeymoon Syakir ledekin tuh, wah honeymoon. Tinggal nggak ngajak-ngajak iya gitu kan. Ya kata dia makanya nikah dulu lah, masa lu menjadi nyamuk di sana, biasa lah kita kan ceng-cengan gitu. Teman pas ngaji waktu itu dia udah diem, biasanya ngomong udah diem tuh. Terus tiba-tiba habis ngaji bilang makasih Akhir gitu. Terus langsung Akhir bilang iya gitu kan, santai, makasih mulu kan Akhir. Ngomong gitu? Iya. Ternyata itu serius dia ngomong makasihnya kan. Gak lama kemudian 2-3 hari dia masuk rumah sakit. Ya, terus Syakir bilang kan, kenapa sih Amer gitu kan, Syakir tanya sama Zira kan, istrinya kan juga sahabat kita juga kan. Kenapa dia sakit gitu kan. Iya sakit gini doain ya, saya bilang biasa cuaca gitu. Karena Syakir kan kemarin juga pilek, batuk, biasa kan cuaca kan. Bener-bener gak nyangka bahwa bener-bener gak nyangka, seumuran, sahabat deket gitu kan. Masih muda gitu ya. Terus gak lama dikabarin muntah darah.
masuk ICU. Nah, itu setelah ngomong video itu. Setelah ngomong itu dia muntah darah? Setelah ngomong video itu, besoknya kalau nggak salah besoknya atau 2 hari kemudian baru dapat kabar, Kir, Amer muntah darah nih masuk ICU. Wah itu udah gak enak tuh, udah kita doain terus. Nggak lama maghrib dikabarin lagi, kritis, ya kan? Kritis, terus sempat berhenti juga jantungnya tuh. Sempat dipompa juga? Iya dipompa juga, terus kemudian ada lagi. Terus nggak lama malam itu saya kira firasat juga kan. Kayak apa firasat? Iya firasat nggak enak pasti ada lah gitu. Makanya nggak mau tidur dulu malam itu. Jadi kamu nungguin, jadi dapat Ya, kabar? nungguin di Bogor, akhirnya ya jam 1 dikabarin Amar udah meninggal dunia. Gitu. Jadi langsung ke rumah sakit. Iya, ini juga langsung lihat jasad. Ini juga istrinya pasti berat banget ya, baru 5 bulan nih. Wah. 6 bulan. Kita lihat juga di postingannya Amar di bulan September dia sempat ini nih kayak ada aplikasi gitu. Mereka menghayal nih anaknya besok kayak apa mukanya gitu. Nih kalau cowok kayak gini gitu ya. Kayak Amar. Kalau cewek kayak apa gitu tuh, sedih banget. Dia ngobrolin soal pengen punya anak itu nggak sih? Iya, jadi habis ngaji itu dia niatnya mau umroh. Niatnya mau umroh, mau punya anak di sana lah gitu. Ibarat kata produk Mekah gitu. Gitu ngomongnya, aduh. Ntar ikut ya kira nih kita umroh nih gitu-gitu ya. Ya akhirnya nggak sampai umroh, dia udah meninggal duluan. Gitu. Ini adalah video terakhirnya Amar ya. Ucapan permintaan maafnya gitu, minta doanya terakhir ke sahabatnya Syakir Daulay. Kita lihat yang berikut. Ada sedih, ada senangnya juga sebenarnya. Karena satu sisi kehilangan dia, satu sisi iri juga. Kenapa? Iya, momen memori dia tuh positif semua gitu. Anak muda yang lagi berapi-api tapi bisa ngendalin dirinya sampai kemudian husnul khotimah, didoain banyak orang. Bukan artis tapi banyak artis yang doain dia. Bukan pejabat tapi banyak pejabat doain dia, sampai ulama-ulama besar. Bahkan terakhir hidupnya ya kita satu guru kan, ketika dia merasa kehilangan sosok Ustadz Arifin Ilham, itu kan sedih banget dia. Sampai Syakir paksa, nih gue kenalin Mer gitu sama guru gue, lu pasti ngerasain sosok ayah gitu. Susah banget dia aja sampai akhir-akhir hidupnya sekalinya mau cinta banget dia sama, jadi kita punya satu guru tuh Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf di Majlis Nurul Mustafa, tempat tadi Amer tuh bercanda terus nanya apa segala macem, sampai mau nikah juga nanya ke guru gitu. Sampai kemarin sempet ketika sebelum masuk ke rumah sakit tuh pas ngaji terakhir bilang Habib ridho ya sama Amer gitu, minta ridho gurunya dia. Baru kemudian terakhir dia kirim, jadi video yang dia kirim doain minta maaf itu Syakir sama Habib sama Habib Hasan. Jadi di video yang sama dia juga ngomong ke gurunya? Iya, dia juga ngomong kayak gitu ke Habib. Terus ya kita sama Habib udah sama-sama firasat kan. Ya udah gitu, tinggal kita tunggu waktunya, udah. Tapi ya gitu, pas awal meninggal aja masih kaget awalnya gitu. Masih Syakir bilang, Mer bangun gitu. Oh ngomong gitu? Iya, kan biasa dia kan selalu banyol apa segala macam kan bareng gitu. Jadi ya ada sedih, ada senangnya juga lah. Punya sahabat kayak Amer gitu. Dalam hidup kamu. Yang dia tuh baiknya nggak sendirian gitu. Mau gitu kan, kadang kita kan ya di dunia entertain apa kan ada huru-haranya atau kadang ada godaan buat bandelnya. Dia tuh yang ngingetin, dia yang udah main aja sama gue sini, jadi kita nggak main macam-macam, jadi main sama dia. Oh, kamu pernah berantem nggak sih sama Amar selain berikut ini? Ya. Tetap di Rumpi. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.